Banyak pemimpin yang dibuat patungnya sebagai bentuk penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasanya. Siapakah pemimpin idolamu? Adakah patungnya? Perhatikan gambar patung berikut. Siapakah tokoh yang diwujudkan dalam bentuk patung itu? Apa bahan pembuatannya? Menurut perkiraanmu, bagaimana cara pembuatan patung itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo anak-anak hebat. Bertemu lagi bersama Ibu dalam pembelajaran 7, tema kepemimpinan, subtema 3, pembelajaran 3. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar muatan SBDP, memahami patung, di mana kalian nanti akan mampu mengidentifikasi jenis patung, menyebutkan ciri-ciri patung, dan dapat membuat rancangan pembuatan patung. Untuk materi kedua, yakni IPA, menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Anak-anak hebat, mari kita jawab pertanyaan berikut. Siapakah tokoh yang diwujudkan dalam bentuk patung itu? Nah, betul, tokoh proklamator yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Apa bahan pembuatannya? Bahan pembuatannya dari batu granit, batu marmer, semen, pasir. Menurut perkiraanmu, bagaimana cara pembuatan patung itu? Dipahat dan dicetak. Anak-anak hebat, mari kita baca teks berikut. Patung si gale-gale yang dapat menari. Pada zaman dahulu, kerajaan di Samosir dipimpin oleh Raja Rahat. Dia memiliki anak sematawayang bernama Manggale. Suatu saat, Raja Rahat meminta anaknya untuk berperang melawan musuh di perbatasan. Manggale pun pergi berperang, tetapi dia tidak pernah kembali. Dia meninggal. Jasadnya tidak pernah ditemukan. Raja Rahat pun sedih hingga jatuh sakit. Masyarakat setempat ingin menghibur raja. Mereka membuat sebuah patung yang menyerupai Manggale dan menamainya si Gale-Gale. Gale dalam bahasa Batak Toba artinya lemas. Pada waktu itu, dukun di sana juga ikut membantu memanggil roh Manggale agar masuk ke dalam patung tersebut, sehingga patung si Gale-Gale dapat bergerak-gerak sendiri seperti orang yang sedang menari. Patung si Gale-Gale sampai saat ini masih dapat kita jumpai ketika berkunjung ke Tomok, Pulau Samosir. Hanya saja, dalam pertunjukan tersebut, patung si Gale-Gale sudah tidak dimasuki roh lagi. Patung ini dapat bergerak-gerak karena digerakkan dengan penggerak mekanis. Anak-anak hebat, mungkin kamu sering melihat berbagai patung, baik secara langsung, dari gambar, atau fotonya. Ada berbagai macam patung, tergantung dari tema, bentuk, dan teknik pembuatannya. Nah, coba carilah informasi mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, ciri-ciri patung. Yang kedua, jenis-jenis patung. Yang ketiga, bahan pembuatan patung. Yang keempat, teknik pembuatan patung. Nah, kalian silahkan cari informasi tersebut dari buku-buku di perpustakaan atau bertanya kepada Bapak Ibu Guru serta narasumber lain yang menguasai. Silahkan tuliskan informasi yang kamu dapatkan dalam bentuk laporan. Nah, anak-anak hebat, apabila kamu sudah selesai mengerjakan, silahkan cocokkan jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Yang pertama, ciri-ciri patung. Ciri-ciri patung yaitu wujud karya 3 dimensi, mempunyai tekstur, warna, dan bentuk. Yang kedua, jenis-jenis patung. Nah, berdasarkan bentuknya, patung dibagi menjadi 2, yakni figuratif. Figuratif adalah peniruan bentuk yang berada di sebuah kehidupan nyata, misalnya manusia, hewan, hingga tumbuhan. Yang kedua, non-figuratif, yakni bentuk yang ada tidak mirip dengan bentuk asli. Berdasarkan jenisnya, patung dibagi menjadi 2,
Yang pertama, zone debossy atau patung yang tidak melekat pada sebuah sisi. Dan yang kedua ada relief atau patung yang melekat pada sebuah permukaan. Nah, berdasarkan fungsinya, terdapat 6 jenis patung. Yang pertama, patung religi, patung dekorasi, patung monumen, patung seni, patung arsitektur, dan patung kerajinan. Pertanyaan ketiga yakni bahan pembuat patung. Ada batu, kayu, kaca, kertas, logam, tanah liat, plastisin, es balok, semen, sabun, lilin, gips, dan fiber resin. Pertanyaan keempat yakni teknik pembuatan patung. Yang pertama, membutsir, mencetak, pahat, dan yang terakhir, konstruksi. Nah, kegiatan sekarang, ayo menulis. Buatlah rancangan pembuatan karya patung dari bahan lunak di sekitarmu. Kamu dapat membuat patung bertema hewan berkaki 2, hewan berkaki 4, atau patung bertema manusia. Coba lengkapi daftar berikut. Nah, berikut salah satu contoh rencana pembuatan karya patung. Bentuk patung, patung kura-kura, bahannya dari sabun batang, teknik pembuatan dengan pahat, alatnya pisau, dan cara pembuatannya dengan membentuk sabun batang menyerupai bentuk kura-kura. Silahkan kalian buat rencana pembuatan karya patung berdasarkan kreativitas kalian. Nah, anak-anak hebat, sekarang kita berlanjut ke pembelajaran mengenai perubahan pada masa pubertas. Pada kegiatan kali ini, kita akan membaca teks yang berjudul Perubahan pada Masa Pubertas. Tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia umumnya terbagi menjadi balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Masa remaja merupakan peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada awal masa remaja, kita mengalami masa pubertas. Pada masa ini terjadi perubahan pada tubuh, baik yang terlihat maupun tidak. Di dalam tubuh, hormon reproduksi mulai dihasilkan. Pada perempuan, hormon ini akan mengakibatkan sel telur matang. Pada laki-laki, hormon reproduksi akan mengakibatkan tubuh memproduksi sel sperma. Jika sel telur dan sel sperma bertemu, dapat terjadi pembuahan dan tumbuh menjadi bayi. Pada umumnya, pada masa ini, kesehatan reproduksi remaja akan memperlihatkan ciri-ciri pubertas. Pada perempuan, dia akan mengalami menstruasi setiap jangka waktu tertentu, umumnya setiap 28 hari sekali. Pada laki-laki, dia akan mengeluarkan sperma. Ciri-ciri lain ditandai dengan perubahan tubuh yang terlihat. Pada perempuan, misalnya, payudara akan tumbuh sebagai persiapan untuk memberi ASI atau air susu ibu bagi bayinya kelak. Pada laki-laki, otot-otot tubuhnya berkembang lebih besar dan kuat, sehingga diharapkan laki-laki lebih kuat secara fisik untuk melindungi keluarga. Nah, sekarang ayo kita berdiskusi. Persiapkan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi masa pubertas. Diskusikan bersama kelompokmu dan catat hasilnya pada buku catatan. Nah, apabila kalian sudah selesai mengerjakan, cocokkanlah jawaban kalian dengan jawaban berikut ini. Nah, berikut beberapa persiapan menyikapi masa pubertas. Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh. Yang kedua, menjaga kesehatan dengan makan makanan sehat dan berolahraga. Yang ketiga, berhati-hati bergaul dengan lawan jenis. Yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Dan yang terakhir, rajin beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah,
Kegiatan selanjutnya yakni ayo berkreasi. Bersama kelompokmu, buatlah karya berupa peta pikiran berisi persiapan menghadapi masa pubertas sesuai hasil diskusi kalian. Warnai dan hiasilah peta pikiran itu seindah dan semenarik mungkin. Nah, berikut adalah contoh peta pikiran yang telah Ibu buat. Nah, sekian video pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat ya. Dan semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kalian bisa bertemu Ibu dan belajar di sekolah bersama-sama. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.